Rahayu Sagung Dumadi. Dalam perjalanan hidup manusia mengantarkan aktivitas tulis-menulis yang menjadi bagian hidup manusia. Tulisan-tulisan yang dapat merubah peradaban, karena setiap tulisan memiliki jiwa yang hidup di dalamnya. Selamat datang di channel YouTube Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi, Kasih Sepeda Mirdi Samikolo. Alhamdulillah, saya masih diberi kesempatan kembali untuk berbagi ilmu, pengetahuan, spiritual, dan budaya. Tidak lupa saya ucapkan puja dan puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salam dan salawat saya kepada Nabi junjungan saya Nabi Muhammad SAW yang telah mewariskan petunjuk yang terang sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang sengkolo luhur dan cara menghilangkan berdasarkan tutur tinular yang saya ketahui. Sebelumnya saya mengulas lebih dalam. Saya harap Anda menyimak sampai habis penjelasan saya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Pengertian sengkolo dalam Primbon Jawa, di mana sengkolo adalah kemalangan yang menimpa seseorang akibat energi negatif, dan dipercaya bahwa sengkolo dapat membawa berbagai masalah dalam hidup seperti kesehatan, keuangan, asmara, karir, hingga keselamatan diri. Sedangkan leluhur atau nenek moyang merupakan nama yang normalnya dikaitkan pada orang tua maupun orang tua leluhur seperti kakek, nenek, cucu, dan seterusnya. Sengkolo berasal dari kepercayaan yang telah lama dianut oleh masyarakat Jawa. Kepercayaan ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan harmoni antara manusia dan roh-roh gaib seperti leluhur. Pelanggaran terhadap keseimbangan ini dianggap dapat mengundang berbagai macam bencana atau kesialan yang dikenal sebagai sengkolo tersebut. Sengkolo leluhur atau karma buruk ini bisa berasal dari perbuatan negatif yang dilakukan di masa lalu atau bahkan dari kehidupan sebelumnya, dan juga mungkin merupakan hasil dari perbuatan tidak baik yang dilakukan oleh leluhur kita. Ada 9 tanda yang menunjukkan bahwa kita mungkin terkena karma buruk dari leluhur. Tanda yang pertama, selalu kedatangan sial. Tanda utama dari karma buruk leluhur adalah datangnya kesialan dalam berbagai hal yang kita lakukan atau usahakan. Tidak peduli seberapa keras dan maksimal kita mencoba, ujungnya selalu kegagalan. Hal itu tidak hanya terjadi sekali atau 2 kali, tetapi sering kali. Orang yang terkena karma buruk dari leluhur akan selalu hidup di luar rencana, karena leluhur ini tidak selalu berhubungan dengan kebendaan atau materi. Misalnya, hidup memiliki banyak uang tapi tidak pernah mendapatkan ketentraman hati atau memiliki masalah fisik sejak lahir. Yang kedua adalah beban emosi yang berat. Setiap individu memiliki wadah emosi yang berbeda-beda, yang merekam dan menyimpan energi dari berbagai perbuatan di masa lalu, termasuk karma atau sengkolo leluhur, warisan leluhur.
Jika perbuatan di masa lalu dan karma dari leluhur merupakan hal yang negatif, hal ini bisa menjadi energi buruk yang membebani alam sadar maupun bawah sadar manusia. Hal ini bisa membuat kita merasa cemas, takut, gelisah, dan pesimis tanpa alasan yang jelas, yang kemudian membawa kesulitan dalam berbagai segi kehidupan dan mendatangkan nasib buruk seperti rezeki yang macet atau kecelakaan fisik. Yang ketiga, terjebak pada kebuntuan. Sengkala leluhur atau karma buruk leluhur bisa membuat seseorang merasa terjebak dalam situasi yang membuat frustasi, sulit mencari jalan keluar dari berbagai permasalahan, dan seolah-olah semua jalan yang ditempuh selalu berujung pada kebuntuan. Ini menguras moral dan energi, membuat hidup selalu dalam pusaran sebab akibat dari perbuatan kita maupun leluhur. Yang keempat, cita-cita tidak terpenuhi. Orang yang berada dalam pusaran karma buruk leluhur dari segi energi dan vibrasi sering berada pada posisi yang sangat lemah. Ketika hal ini dibiarkan, otomatis dirinya tidak akan bisa selaras dengan semesta. Akibatnya, doa seakan-akan tidak pernah dijawab dan cita-cita atau rencana hidup selalu kandas. Yang kelima, kebiasaan buruk keturunan. Di dalam keluarga terutama, pasti ada kebiasaan buruk yang diwarisi dari leluhur, seperti suka mabuk-mabukan, berjudi, kawin cerai, atau berbicara kasar. Jika kita merasa mewarisi sifat dan kebiasaan buruk tersebut, sebenarnya ini adalah kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang dulu tidak mampu dilakukan oleh leluhur kita. Jika berhasil memperbaikinya, warisan buruk tersebut akan berhenti pada kita saja. Namun jika dibiarkan, generasi penerus akan mewarisinya juga dengan tingkatan yang semakin berat dan sulit dihilangkan. Yang keenam adalah kesulitan finansial berkepanjangan. Roda kehidupan selalu berputar, kadang berada di atas dan kadang di bawah. Namun bagi mereka yang terjebak dalam karma buruk leluhur, roda kehidupan seolah-olah macet dan tidak bergerak sama sekali, apalagi jika posisi mereka sedang berada di bawah. Ini menunjukkan krisis keuangan yang berkepanjangan dan seringkali berlangsung lama, mungkin hingga separuh hidup. Yang ketujuh adalah insomnia atau kesulitan tidur. Tidak semua insomnia terkait dengan karma buruk leluhur. Namun, karma buruk yang diwariskan oleh leluhur secara magis bisa menyebabkan kecemasan dan ketidakstabilan di dalam alam bawah sadar seseorang, mengganggu siklus tidur dan berakibat pada insomnia. Selain itu, sering mengalami teror di malam hari, seperti mimpi buruk atau gangguan metafisik. Yang kedelapan adalah keluarga selalu bermasalah. Dampak negatif dari karma buruk leluhur atau sengkala leluhur juga bisa menghancurkan kita melalui lingkungan paling dekat, yaitu keluarga. Masalah dengan orang tua yang keras kepala, saudara yang bermasalah, atau anak yang tidak berbakti seringkali berasal dari karma buruk leluhur. Masalah sepele bisa menjadi besar dan terus berputar tanpa solusi. Yang kesembilan adalah dikelilingi oleh orang negatif. Salah satu sengkala leluhur atau karma buruk leluhur ibarat bangkai yang ditutup. Vibrasi energi yang dipancarkan ke alam semesta menjadi sangat lemah.
mengundang hal-hal berkualitas rendah dan negatif, termasuk orang-orang negatif di sekeliling kita. Jika kita merasakan tanda-tanda tersebut, ada baiknya untuk merenung dan mencoba mencari cara memperbaiki dan melepaskan diri dari sengkolo leluhur atau karma buruk leluhur ini. Dengan usaha yang tepat, kita bisa memutuskan rantai karma buruk dan membawa perubahan positif dalam hidup. Dalam hal ini, untuk menghilangkan sengkolo, masyarakat Jawa melakukan sebuah ritual untuk menghilangkan sukerto atau kejelekan dalam tradisi Jawa, atau yang lebih dikenal dengan nama ruatan, yang merupakan salah satu cara agar terhindar dari segala keburukan dan ketidakbaikan maupun keangkaran murkaan nafsu manusia. Tradisi ini sudah dikenal sejak zaman nenek moyang suku bangsa Jawa pada zaman dahulu kala, bahkan sebelum masuknya agama di tanah Jawa. Tradisi yang dikenal dari kesukuan tanah Jawa ini merupakan salah satu warisan tradisi yang hingga kini masih terus dilakukan, tak hanya untuk suku Jawa yang mengalami tradisi ruatan selama berabad-abad yang silam. Suku bangsa lainnya pun juga mengenal upacara tradisi ruatan, meski cara dan pelaksanaannya berbeda-beda, tetapi memiliki makna yang sama dengan tradisi ruatan yang ada di tanah Jawa. Ruatan merupakan bentuk upacara tradisi kesadaran diri akan adanya Tuhan penguasa alam semesta raya. Kesadaran ini dalam filsafat Jawa dikenal dengan nama Iling Purwaning Dumadi, atau sadar akan Sang Maha Esa, sadar dengan adanya Sang Yang Tunggal, serta selalu ingat akan Tuhan. Kehidupan manusia yang penuh dengan kesalahan, musibah, serta banyak problem nafsu di masalah hidup lainnya harus disadari oleh umat manusia. Manusia telah memiliki kodrat asal, yaitu dosa yang dibawa sejak manusia lahir di jagat dunia ini. Dosa asal atau sengkolo menjadikan manusia mudah mendapatkan musibah, mudah mendapatkan kesalahan, serta bernasib buruk yang tidak habis-habisnya. Semua ini karena sengkolo yang dibawa manusia, sehingga manusia mudah melupakan Tuhannya. Kesalahan dalam dosa yang telah rusak akan semakin diperburuk lagi dengan nasib buruk. Untuk itu, ruatan dilakukan agar manusia semakin ingat dan terus ingat akan Tuhan penguasa alam semesta jagat raya. Ruatan menjadi warung alternatif guna memenuhi kebutuhan manusia, agar manusia sadar akan dirinya, sadar dengan Tuhannya, dan sadar dengan alam jagat raya di sekelilingnya, agar tercipta sebuah keharmonisan antara manusia, lingkungan sosial, dan alam yang mampu menciptakan manusia agar lebih dekat dengan Tuhannya. Setiap saat, setiap waktu diharapkan manusia akan harus merasa bersyukur kepada Tuhan agar alam tak menghukum umat manusia yang ada di dunia ini. Alam merupakan bentuk kepanjangan tangan Sang Penguasa alam. Hal ini sering terjadi dengan banyaknya hukuman yang ditimbulkan dari alam karena sifat keserakahan manusia. Hukum alam tidak bisa dihindari karena ini merupakan kodrat dari Tuhan. Alam akan memberikan hukum sebab akibat. Alam akan mencurahkan kekuatannya penuh menghukum manusia apabila manusia tak menyadari telah merusak harmonisasi
alam dan manusia serta manusia dan penciptanya. Sedangkan Sukerto yang berarti kotoran atau dosa asal dibagi menjadi dua bagian dalam ruatan. Sukerto besar ditandai dengan kelahiran ontang-anting atau anak pertama, sedangkan Ngapit Pancuran 3 anak bungsu dan sulung perempuan, Uger-uger lawang, Kedong Kedini, Gotong Mayit, Pandowo 5 laki-laki, Pandawi 5 perempuan. Sedangkan Sukerto kecil ditandai dengan mudahnya manusia melakukan kesalahan, hidup salah, karakter buruk, sulit berbuat baik, serta mengalami sebel sial. Mereka yang sering mengalami nasib seperti ini harus dilakukan ruatan agar manusia merasakan kedekatan diri dengan Tuhan. Selain ruatan manusia, ruatan juga bisa dilakukan terhadap tempat usaha, rumah, perkantoran, maupun tempat-tempat lain yang memiliki jalinan dengan kehidupan manusia. Sedangkan seseorang yang menjalani ruatan hanya sekali dalam hidup. Selain ditempuh dengan cara ruatan, beberapa cara lain juga bisa dilakukan untuk menghilangkan Sukerto, yaitu dengan 4 cara. Pertama, membaca ayat suci. Kedua, mendirikan sembahyang. Ketiga, toko broto atau menjalani laku. Keempat, upacara ritual. Keseluruh 4 cara ini pada intinya menjadikan manusia ingat akan Tuhannya, agar manusia senantiasa diberi kekuatan serta dijauhkan dari segala godaannya. Orang Sukerto kemungkinan akan mengalami garis hidup musibah terus-menerus, hidup tak lepas dari musibah, sehingga orang Sukerto perlu menjalani salah satu dari 4 cara agar terhindar dari kejelekan. Orang Sukerto yang tidak diruat berbeda dengan orang Sukerto yang diruat. Mereka yang tak diruat akan mengalami pengapesan pada saat mengalami kejadian seperti kecelakaan, yaitu tertolong, kurang tertolong, atau tak tertolong. Berbeda dengan orang yang telah diruat, perubahan aura akan mampu membangkitkan energi positif serta mengalirkan energi positif tersebut ke dalam sirkulasi, mengganti energi buruk. Adapun seseorang terkena sekolah leluhur karena adanya beberapa faktor diantaranya, yaitu pertama, pelanggaran adat dan tradisi, melanggar norma atau aturan adat yang telah diwariskan secara turun-menurun. Contoh termasuk tidak melaksanakan upacara adat tertentu, mengabaikan pantangan, atau tidak menghormati leluhur. Yang kedua adalah melakukan aktivitas hari yang tidak baik. Dalam budaya Jawa ada hari-hari tertentu yang dianggap tidak baik atau membawa kesialan untuk melakukan kegiatan penting. Melanggar ketentuan ini dapat menyebabkan seseorang terkena sengkolo. Yang ketiga adalah mengabaikan tempat sakral. Beberapa tempat dianggap sakral dan tidak boleh digunakan untuk sembarang aktivitas. Pelanggaran terhadap tempat-tempat ini seperti kuburan atau tempat keramat dapat mendatangkan sengkolo. Yang keempat, berlaku tidak bermoral. Tindakan yang dianggap tidak etis atau tidak bermoral seperti berbohong, melakukan perbuatan asusila, atau tidak menghormati orang tua dan leluhur. Yang kelima, tidak melakukan ruatan atau ritual pembersihan seperti yang saya sampaikan, di mana tidak melakukan ritual atau upacara yang diperlukan untuk membersihkan diri dari pengaruh buruk
atau sengkolo. Yang keenam adalah ketempelan makhluk gaib. Seseorang bisa terkena sengkolo karena ketempelan makhluk gaib. Biasanya diikuti jin atau ada jin yang bersemayam dalam badan atau tubuhnya. Seseorang yang terkena sengkolo saat waktu tertentu biasanya menunjukkan ciri-ciri khusus seperti kesulitan dan masalah beruntun, mengalami kesulitan atau masalah yang berturut-turut tanpa alasan yang jelas. Misalnya usaha yang selalu gagal, sering sakit, atau mengalami kecelakaan berulang kali. Yang kedua, rasa tidak nyaman atau gelisah. Merasa tidak nyaman, gelisah, atau selalu cemas tanpa sebab yang jelas. Perasaan ini seringkali diiringi dengan mimpi buruk atau perasaan ada yang mengawasi. Yang ketiga, gangguan kesehatan yang tidak wajar. Mengalami gangguan kesehatan yang tidak bisa dijelaskan secara medis atau seringkali kambuh meskipun sudah diobati. Yang keempat, kehilangan rezeki atau kesempatan, di mana seringkali kehilangan rezeki atau kesempatan penting tanpa sebab yang jelas. Misalnya kehilangan pekerjaan, gagal dalam bisnis, atau kehilangan harta benda secara misterius. Yang kelima, kegagalan dalam hubungan sosial. Mengalami kesulitan dalam menjalani hubungan sosial atau keluarga, misalnya sering bertengkar dengan anggota keluarga, teman, atau pasangan tanpa alasan yang jelas. Yang keenam, suasana rumah yang tidak harmonis. Merasakan suasana rumah yang tidak harmonis, seringkali terjadi pertengkaran atau merasa ada kehadiran energi negatif di rumah. Namun penting untuk diingat bahwa ciri-ciri di atas tidak selalu menunjukkan bahwa seseorang terkena sengkolo leluhur. Sebaiknya konsultasikan dengan sesepuh adat atau spiritualis yang kamu percaya untuk memastikan hal tersebut. Dalam hal melakukan ruatan sengkolo leluhur, sesaji yang ada dalam upacara ruatan bagi orang Jawa merupakan ungkapan doa, ucap syukur atas karunia Tuhan yang telah diterima umat manusia, sehingga rangkaian sesaji ini secara keseluruhan merupakan hasil bumi. Lebih lanjut, dalam pangruatan mengatakan rangkaian sesaji tersebut diantaranya polo kendem, padi, tebu, dan masih banyak sesaji lain yang merupakan hasil bumi serta syarat akan lambang kebajikan. Salah satunya adalah janur. Janur diartikan sebagai jah yang artinya pengetahuan dan nur adalah cahaya, sehingga memiliki arti sebagai pencerahan sebuah cahaya. Selain janur, terdapat juga lilin dan tupa. Lilin menggambarkan sebuah pengorbanan diri kita terhadap orang lain, sedangkan tupa merupakan alat komunikasi keseluruhan penjuru alam semesta atau bebrayan agung. Komunikasi ini merupakan jembatan antara manusia dan alam lain yang lebih universal. Selain hasil bumi, terdapat juga sesaji hewan berupa burung dara dan ayam jago. Sesaji burung dara yang nantinya dilepas
pada saat ruatan dilambangkan melepaskan nafsu hewan, sedangkan Ain Jago dibaratkan membunuh nafsu sombong. Dalam ruatan, pada saat upacara ruatan hanyalah sebagai seorang pemandu ritual. Selain itu, peran dalang juga sebagai seorang pemandu spiritual pada saat membaca ayat-ayat suci tentang asal-usul kehidupan umat manusia, yaitu Sangkang Paraning Dumadi dalam versi Jawa. Sedangkan matram atau mantra doa yang dibaca dalam upacara ritual ruatan merupakan hasil kesimpulan dialog budaya Hindu, Buddha, Jawa, dan Islam. Intisari dari seluruh ajaran agama tersebut luluh menjadi satu kulturisasi pedoman orang Jawa. Sebelum pelaksanaan ruatan dimulai, dalam pangruat akan mensucikan seluruh kru melalui doa matram yang dibacakan pada saat awal dimulai ruatan. Selain digunakan sebagai penyuci doa matram, dengan sendirinya matram itu akan menjadi sebuah pembersih seluruh area yang menjadi tempat upacara ruatan dilangsungkan. Pada saat dimulai ruatan, para peserta ruatan akan dipotong sedikit rambutnya sebagai bentuk menghilangkan sebel sial. Setelah dilakukan pemotongan, baru kemudian dilakukan dengan upacara mandi bunga taman atau mandi suci. Pada saat menyiramkan air taman di atas kepala, dalam pangruat akan mengucapkan mantra doa Gusti ingkang Maha Kuwasa, Gusti ingkang Maha Pangapura, Gusti ingkang Maha Mulya. Mantra ini sebagai bentuk penyucian pangruatan bahwa segala-galanya hanya Tuhanlah yang Maha Tunggal yang akan memberikan pengampunan atas dosa dan kesalahan kita. Sannyasi atau tak lagi berhubungan dengan istri merupakan salah satu jalan untuk mencapai kebersihan jiwa. Namun semua ini harus diketahui dan disadari kedua belah pihak antara suami dan istri agar tidak menimbulkan perpecahan dalam keluarga. Hal ini pun tidak mudah dilakukan, harus pada tahapan usia tertentu seseorang dalam pangruatan menjalani lagu kebersihan jiwa agar matram-matram doa memiliki kualitas spiritual yang kuat. Kekuatan matram doa ini pernah diuji oleh seseorang yang mencoba melakukan perbuatan tidak baik pada saat itu menggelar upacara ruatan. Dalam melakukan upacara pangruatan, beberapa pantangan lain yang harus ditaati atau tak boleh dilakukan ruatan adalah orang yang sedang datang bulan, orang yang sedang hamil muda, kemudian masa berkabung keluarga yang belum genap 7 hari. Larangan ini harus ditaati agar tak berujung pada kefatalan seseorang yang terkena matram pangruatan. Matram doa pangruatan merupakan doa sakral yang dilakukan dalam sebuah upacara tradisi Jawa yang dipadukan dengan berbagai gending karawitan Jawa sehingga mampu mendatangkan kesakralan mistis yang sangat kuat. Kekuatan doa ini mampu menangkal segala bentuk kebatilan serta ilmu hitam lainnya yang berada di sekitar kita. Itulah sedikit penjelasan dari saya. Apabila adanya kekeliruan atau kesalahan, itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan saya. Saya harapkan Anda memberikan komentar, baik saran dan kritik yang membangun, atau mungkin ada literasi yang belum saya ketahui. Moga kita saling berbagi ilmu pengetahuan. Apabila Anda rasa video saya bermanfaat, silakan membagikannya ke komunitas lainnya. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi, Kalih Sabdo, Berkini Sambil Suksma.
Terima kasih telah menyimak sampai habis video. Sedikit penjelasan dari kami. Dan apabila adanya kekeliruan atau kesalahan, itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan kami. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Kalis ing Bedo, Nil ing Sambikolo.